karbon dioksida. Nanti hasilnya diperlukan tumbuhan sebagai makanan untuk dia sendiri yang menghasilkan oksigen dan juga keluar. Oksigen ini untuk kita hidup setiap harinya. Nah, alati tumbuhan di samping, mengapa tumbuhan tidak memerlukan makanan dari luar seperti manusia dan apakah tumbuhan bisa menghasilkan gas? Nah, untuk menjawab dari sini, Ibu akan membagikan satu kelompok 3 orang. Nanti Ibu akan membagikan LKP terlebih dulu ya. Nah, untuk dari itu bisa ditulis nama kelompoknya siapa aja ya, Ibu. Oke, untuk menjawab dari sini, dimulai dari ini ya, menjawab. Nanti kalian mau merumuskannya apa, hipotesisnya apa. Kemudian nanti kita akan melakukan eksperimen dari percobaan in-house. Nanti berhati-hati karena menggunakan kaca. Yang pertama itu isi gelas dengan air bersih, kemudian masukkan tanaman ke dalam gelas. Nanti Ibu sudah sediakan tabung reagen dan juga gelasnya. Terus nanti kita akan memulai percobaannya dari 10, 20, dan juga 30 menit. Nanti kalian akan mendiskusikan tentang fotosintesis. Kemudian kita akan menarik kesimpulan secara bersama. Jadi kerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk menjawab dari sini apakah ada yang sudah menjawab rumusan masalahnya? Oke, Mbak Bella. Bisa aku main di depan. Kelompok 1 kan Mbak Bella? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan hasil pengerjaan dari kelompok kami. Yang pertama itu pada rumusan masalah. Nah, apa yang ingin kami buktikan itu melalui percobaan ini, yaitu bagaimana tanaman menghasilkan gas dari percobaan in-house. Kemudian hipotesisnya yaitu tanaman yang diletakkan di bawah cahaya nantinya akan menghasilkan O2 untuk fotosintesis. Selanjutnya dari hasil percobaan itu didapatkan bahwa pada waktu 10 menit itu jumlah gelembung gasnya itu sedikit, lalu di samping tabung itu terdapat sedikit gas. Kemudian pada waktu 20 menit itu jumlah gelembung gasnya lumayan banyak, di sekitar tabungnya muncul sedikit gas juga. Kemudian pada waktu 30 menit jumlah gelembung gasnya banyak, lalu terdapat banyak juga di samping tabung gas, tabung reaksi. Kemudian dari hasil diskusi kelompok kami, apa yang kami ketahui tentang fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses di mana tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Kemudian bagaimana proses fotosintesis dan apa yang dilakukan dari fotosintesis tersebut? Proses fotosintesis itu terdapat 2 tahap. Yang pertama ada reaksi terang, di mana terjadi di tumpukan sel dan sangat bergantung pada cahaya. Energi cahaya ini digunakan untuk memecah molekul air, menghasilkan elektron dan juga oksigen. Nah, elektron dan energi dari cahaya digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH sebagai sumber energi kimia. Kemudian ada reaksi gelap, di mana terjadi di klorofas, tidak memerlukan cahaya langsung, menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Kemudian hasil dari fotosintesis itu adalah glukosa yang digunakan tumbuhan sebagai sumber energi
dan bahan baku untuk membuat zat lain seperti pati atau protein. Kemudian ada oksigen yang dilepaskan ke udara melalui stomata, dan juga elektron serta hidrogen yang digunakan dalam proses pembentukan energi dalam sel tumbuhan. Selanjutnya itu berdasarkan percobaan Greenhouse, apakah hipotesismu yang terbukti? Percobaan Greenhouse itu terbukti bahwa tanaman menghasilkan gas. Terus berdasarkan percobaan itu, apa peran cahaya dalam menghasilkan gas oksigen? Percobaan Greenhouse membuktikan bahwa tanaman menghasilkan gas oksigen selama proses fotosintesis. Dalam percobaan tersebut, tanaman air ditempatkan di bawah sinar matahari di dalam corong terbalik yang berisi air. Ketika tanaman tersebut terkena cahaya, muncul gelembung gas yang terkumpul di dasar lambung reaksi. Gas ini kemudian diuji dengan mendekatkan bara api yang menyala, menandakan bahwa gas tersebut adalah oksigen. Selanjutnya yang terakhir itu ada bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa gas yang terbentuk adalah oksigen. Percobaan ini menunjukkan bahwa produksi oksigen hanya terjadi saat tanaman mendapat cahaya, sehingga membuktikan bahwa cahaya matahari sangat penting dalam fotosintesis. Selain itu, percobaan ini membantu memahami bahwa oksigen yang dihasilkan berasal dari pemecahan air fotolisis yang terjadi pada reaksi terang fotosintesis. Ya, apakah ada yang berbeda dari jawaban kelompok 1? Sama yang pinter-pinter bahasa tersebut. Untuk menjawab KPD ini, kalian bisa menggunakan yang berbagai sumber yang mau menggunakan internet atau apapun. Silakan sama saya. Kemudian untuk pelajaran kali ini, Ibu akan menarik kesimpulan. Jadi, percobaan dengan tanaman di lab menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen yang berbeda dari munculnya gelembung udara saat tanaman terkena cahaya matahari. Gelembung ini menjadi bukti bahwa proses fotosintesis sedang berlangsung karena tanaman menggunakan air dan cahaya untuk menghasilkan oksigen dan energi. Hal ini membuktikan bahwa cahaya matahari penting dalam fotosintesis terbukti ada bukan 10 menit, 20 menit, 30 menit. Jadi kan yang paling banyak menghasilkan gelembung kan di bagian 30 menit. Nah, berarti cahaya matahari penting dalam proses fotosintesis. Oke, untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Pembelajaran kali ini happy atau ada yang kurang? Happy. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan duduk. Untuk mata pelajaran selanjutnya Ibu akan membahas mengenai siklus biologi. Oke, benar. Untuk Mbak Bella, kita tolong juga untuk menutup kelas hari ini. Baik, untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berjalan. Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.